Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabdamu di dalam hati kami. Dan melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabdamu itu. Semoga bacaan-bacaan yang akan kami dengarkan dan renungan yang akan kami renungkan pada hari ini mendorong kami untuk dapat menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih,
Salah satu perumpamaan Injil yang cukup terkenal di kalangan umat Katolik adalah kisah orang Samaria yang baik hati. Salah seorang pelukis terkenal bahkan menggambarkan secara dramatis bagaimana orang Samaria merawat orang Ibrani yang terluka karena dirampok. Walaupun begitu, mari kita mencoba mencari makna baru dari perumpamaan yang terkenal ini. Saudara-saudariku yang terkasih, mulai bulan Agustus tahun 2017 yang lalu hingga Juni 2018, komunitas Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar merenungkan kisah orang Samaria yang baik hati ini dalam bingkai tema pembinaan, yaitu menjadi pewarta belas kasih Allah. Tema itu melanjutkan tema pembinaan sebelumnya, yaitu Yesus Kristus, wajah kerahiman Allah. Ada hubungan yang erat antara kedua tema ini. Yesus Kristus, wajah kerahiman Allah, selalu mewartakan belas kasih Allah dalam pengajaran dan karyanya. Rasul Paulus menyebutnya sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dialah ada seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, putra Bapa mewujudkan rencana kasih Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia tanpa membawa perbedaan. Inilah yang ingin disampaikan oleh penulis Injil melalui kisah orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria dipandang asing dan najis oleh orang-orang Yahudi karena mereka bercampur dengan bangsa-bangsa asing, termasuk dalam hal agama. Kisah itu mau menunjukkan bahwa cinta sejati tidak memandang perbedaan. Cinta yang sejati justru menerima perbedaan tersebut sebagai rahmat untuk memahami karya agung Allah di sepanjang hidup kita. Berkat pemahaman yang benar itu, kita pun dipanggil untuk membagikan rahmat tersebut kepada sesama di sekitar kita. Itulah artinya menjadi pewarta belas kasih Allah. Setelah kita menerima berkat dari Allah, kita pun dipanggil untuk membagikannya kepada sesama di sekitar kita, secara khusus kepada mereka yang lemah, miskin, dan menderita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian" di akhir Injil hari ini. Perintah itu bukan hanya sekedar angin lalu, melainkan perlu diperjuangkan di sepanjang hidup beriman kita. Kita sadar bahwa itu tidaklah mudah. Kita memang mendengarkan suara Allah. Kita memang mau menaati kehendaknya. Namun seringkali kita pun belum teguh dalam beriman. Dalam arti tertentu, tataran iman kita masihlah dangkal. Sekali lagi, kita dipanggil untuk pertama-tama membangun relasi kasih personal dengan Allah dalam doa-doa kita sebelum kita mewartakan belas kasih Allah. Ketekunan dalam doa dan refleksi diri adalah pupuk utama untuk membangun relasi kasih personal dengan Allah. Saudaraku yang dicintai Tuhan,
Ketekunan itu semakin diperkokoh dengan usaha untuk memperjuangkan kebaikan bersama, mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah gereja dan masyarakat kita, agar dunia yang kita tinggal ini menjadi rumah yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi manusia yang mendiaminya. Semoga kisah orang Samaria yang baik hati ini membantu kita untuk selalu ingat akan misi dan panggilan utama kita sebagai orang beriman, yaitu mewartakan belas kasih Allah kepada sesama tanpa membeda-bedakan orang. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, Engkau yang mencintai kami tanpa batas. Ajarilah kami untuk berlaku sama seperti Engkau. Mencintai saudara-saudari kami tanpa batas dalam perkataan dan tindakan konkret, tanpa membeda-bedakan orang. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.